Yang sekelas Abu Lahab aja Allah berikan keringanan siksaan karena bergembira dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita. Ya, insya Allah akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dari siksa kubur. Nah, yang jaminannya bisa dipercaya adalah jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jaminan dari yang lain mah belum tentu. Ya, ibu-ibu dulu sebelum nikah nih digombalin sama lakinya. Walaupun gunung tinggi kan kudaki, lautan api kan ku seberangi demi untuk mendapatkan cintamu. Red, kata kita gitu ya. Apaan menyeberangi lautan api, orang kopi panas aja ditiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saya haturkan kepada guru kita Al-Ustaz Amil Hendra yang sudah mempersilahkan waktunya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para masyayikh, para alim ulama, para tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebut, saya tata namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya dan ta'zim kita semua, terkhusus untuk guru kita Kiai Haji Abdul Matin selaku Ketua MUD beserta jajaran, guru kita Ustaz Saiful Maki yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina Yuliana yang pada malam ini beliau berhalangan hadir. Juga tak lupa kepada Ibu Sekdes dan seluruh jajaran staf pemerintahan Desa Jabon Mekar yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ketua lingkungan baik RT maupun RW se-Desa Jabon Mekar, terkhusus untuk Bapak RT Wasto, RT 07 RW 03 Perumahan Villa Gading Permai, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rodotul Muhibbin Bapak Rusdiana beserta tim, yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, terkhusus tim hadroh juga, tim hadroh Subhanul Kausar yang dipimpin oleh Ustadz Zaki, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Bait, warga blok C2 dan C3, juga guru kita Ustadz Mario yang malam ini alhamdulillah kegiatan majelis zikir dan salawat berketempatan di gang beliau, di gang C2 dan C3, dan para muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bermuajah, bertatap muka dalam rangkaian zikir dan salawat. Mudah-mudahan kumpulnya kita, zikir dan salawat yang kita bacakan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan semoga ini menjadi jalan Rasulullah SAW berikan syafaatnya untuk kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita belum mulai ngaji kitab dulu ya. Kita review sedikit untuk menyegarkan bacaan Ratib Al-Atas dan Maulid Simtuduror. Ini soalnya udah 2 tahun lebih majelis berjalan. Mudah-mudahan ada di antara muhibbin yang mengamalkan Ratib Al-Atas tidak hanya di malam Rabu, tapi di malam-malam yang lain. Yang belum bisa minimal malam Rabu hadir gitu ya. Nah, ini kenapa kita mengamalkan amalannya para aulia Allah, di antaranya Ratib Al-Atas. Dalam kitab Al-Qirtos fi Syarhi Ratibil Atas yang ditulis oleh Sayyidil Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas,
Beliau mengutip pendapat Sayyidil Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi. Apa kata Al-Imam Sayyid Isa bin Muhammad Al-Habsyi? Kata beliau, ata ilaihi unasun yashkunal jadala wa dhaiqal ma'ash. Sekelompok orang ya datang kepada Shahibir Ratib, datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ngapain mereka? Mengadukan berbagai macam masalah, mengadukan berbagai macam kesulitan hidup. Ada yang udah bertahun-tahun pengen punya keturunan, belum dikaruniai keturunan. Ada yang ngadu kepada Al-Habib Umar kondisi ekonominya. Ada yang ngadu ke Habib Umar kondisi anak-anaknya. Pokoknya berbagai macam permasalahan hidup itu diadukan oleh sekelompok orang ini kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka kata Habib Umar, fa'amarahum biqiraatihi. Habib Umar memerintahkan mereka tuh, yang datang, yang sowan ke beliau, yang mengadukan berbagai macam permasalahan hidupnya untuk merutinkan baca ratib Al-Attas. Fafa'alu, maka mereka melakukan tuh, rutin baca ratib. Ya, fafarrajallahu anhum bibarakatihi. Maka Allah lapangkan mereka semua, Allah berikan mereka semua jalan keluar dari permasalahan hidupnya dengan keberkahannya ratib Al-Attas. Ya, jadi udah jangan ragu lagi, kita baca ratib Al-Attas. Yang kedua, murid beliau sendiri, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ya, kalau kita tawassul ngirim Fatihah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu kata beliau nggak bakalan nyampe tuh Fatihahnya kepada Shahibir Ratib kalau kita nggak tawassul kepada murid kesayangannya, yaitu Syekh Ali bin Abdullah Baras. Apa kata Syekh Ali bin Abdullah Baras? Kata beliau, inna hadzal ratib idza quri'a fi qaryatin aw mahallatin kana amanan li ahliha minal afati. Sesungguhnya ini ratib, kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, jika dibacakan di satu kampung, di satu tempat, ya seperti malam ini, dibacain di blok C2, C3, karena amanan li ahliha minal afat, maka ratib yang dibacakan di tempat tersebut menjadi keamanan, menjadi penjaga bagi penghuninya dari berbagai macam malapetaka dan mara bahaya. Ya, nah kita nih cuaca ekstrim, panas terik, tiba-tiba gelap, hujan, angin, agar kita selamat dari mara bahaya, dari malapetaka, dari musibah, termasuk musibah penyakit gitu ya. Rutinkan, amalkan ratib Al-Attas, karena luar biasa fadilah manfaatnya kita mengamalkan ratib Al-Attas. Nanti yang pertama. Nah kemudian di majelis zikir dan sholawat ini tidak hanya membaca ratib, tapi kita juga membaca maulid. Ya, apa sih istimewanya baca maulid? Ada seorang ulama besar, Imam Syafi'i, namanya Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah bin As'ad bin Ali, yang wafat di Mekah tahun 767 Hijriah. Apa kata beliau? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidir rasul ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, kata beliau, siapa saja yang ngundang saudara-saudaranya untuk hadir di pembacaan maulid, nah ini kan namanya ngundang, ya, yang ketempatan di sini ngundang, ya, ngundang kita untuk baca maulid. Wahaya atau aman, kemudian yang ngundang ini nyiapin makanan, ini jamuan buat kita. Ini berkah ini. Kalau dengerin ceramah, dengerin tausiah, dengerin nasihat, bisa jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau makanan yang mengandung berkah, insya Allah masuk ke dalam hati kita, keberkahannya. Terus nyiapin makanan, wa akhla makanan, nyiapin tempat nih. Ini luar biasa nih. Jamaah nih nyiapin tenda, ya, nyiapin alasnya. Kemudian wa amila sholihan, dia berbuat kebaikan, menjamu tamu yang datang ramah gitu ya, mempersilahkan duduk di tempat yang tamu nyaman untuk duduk, ya, wa sara sababan li qiraati maulidir rasul,
dan orang yang ngundang, yang nyiapin makan, yang nyiapin tempat, yang menjadi asbab pembacaan maulid ini dibacakan di ini tempat, ba'athahullah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Maka Allah akan bangkitkan ya mereka di yaumil qiyamah nanti berkumpul dengan para siddiqin yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan para syuhada yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan para salihin. Nah, kalau kita bicaranya siddiqin dan syuhada, otomatis yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin. Enggak main-main. Masuk surga tanpa hisab, insyaallah. Asal niatnya tuh tulus. Itu kata Imam Syafi'i, ya. Kemudian itu yang pertama. Ya, jadi orang yang menyiapkan acara di mana di situ dibacakan maulid, Allah akan kumpulkan di mahsyar nanti pada hari kiamat bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kemudian yang kedua, ya, dijelaskan oleh beliau, man qasada maudi'an, siapa saja yang datang menuju satu tempat, yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Ya, maka dia telah menuju taman-tamannya surga. Ini kita niat dari rumah datang ke tempat ini, mau hadir pembacaan maulid, maka sama aja kita mendatangi raudhah min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu ma qasada mawdi'a dzalika illa li mahabbatir rasul. Karena nggak mungkin orang yang datang ke satu tempat di mana di situ dibacakan maulid Nabi kecuali di dalam hatinya ada rasa mahabbah, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi bersabda dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta kepadaku, maka dia akan membersamaiku di dalam surga. Maka para ulama-ulama tasawuf, para mursyid-mursyid thariqah, ini pernah saya ceritakan. Ketika ditanya mereka oleh muridnya, sifli na'imal jannah, wahai Syekh, ceritakan kepadaku kenikmatan surga. Di gurunya nggak bilang di surga ada bidadari, di surga ada kenikmatan berbagai jenis makanan, minuman, enggak. Sang mursyid ini hanya mengatakan fil jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para aulia itu kepengen masuk surga, bukan kepengen bidadari, nggak kayak kita, nggak pengen makanan yang serba enak, nggak pengen minuman yang serba enak. Mereka kepengen bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sering hadir di majelis maulid, insya Allah akan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, ini belum ke maulid simtudurnya, baru baca maulid secara umum. Yang ketiga, manfaat kita hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan maulid, itu Allah akan selamatkan kita dari azab kubur. Allah akan wafatkan kita bawa iman. Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu mahal, luar biasa. Ya, perjuangan setan itu terakhir saat orang sakaratul maut. Ya, gitu. La yakhruju ruhul abdi hatta yara ma'adahu. Nggak akan keluar ruh seorang hamba ya sebelum dia perlihatkan oleh Allah tempat pulangnya. Makanya Bu, kalau melihat orang yang meninggal coba lihat matanya ya, itu dia lagi diperlihatkan tempat pulangnya ya. Kalau yang diperlihatkan surga oleh Allah, maka dia tersenyum, meninggalnya husnul khatimah. Tapi kalau yang diperlihatkan neraka ya, menakutkan, sedih dia ya, menyesal dia menjalani kehidupan ini penuh dengan gelimang dosa dan belum sempat bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, wala'iyadzubillah ya. Nah, maka ini manfaat baca maulid menyelamatkan kita dari siksa kubur. Mana ada seorang syekh, ini sering saya sampaikan di majelis-majelis kalau ada kegiatan maulid Nabi ya, namanya Syekh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau membuat satu syair berdasarkan hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari ya. Paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mimpi ketemu saudara kandungnya, satu bapak beda ibu. Siapa? Abu Lahab. Dalam mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib itu menanyakan kondisi saudaranya Abu Lahab, bagaimana di alam barzahnya. Maka Abu Lahab bercerita tuh, ya, di alam barzahnya disiksa, ya, hanya saja Allah meringankan siksaannya. Maka kata Syekh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu bi tabbat siyada wa fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada
famadzannu bil abdi alladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahidan. Seorang kafir sekelas Abu Lahab saja, kata Syekh Samsudin, yang namanya dicela oleh Allah dalam surat Tabbat, ya, kemudian dia abadi di neraka. Ada satu riwayat dalam kitab Sahih Bukhari menjelaskan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya oleh Allah risururi bi Ahmad, hanya karena pernah merasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famazannu bil abdi, lalu bagaimana prasangkamu, prasangka kita, ya, terhadap siapa? Terhadap orang alladzi tula umrihi bi Ahmad masruran, yang sepanjang hayatnya dia bergembira dengan Rasulullah, sepanjang hayatnya dia hadir di majelis-majelis maulid. Jadi majelis zikir dan sholawat Raudatul Muhibbin ini ngadain maulidnya nggak setahun sekali, tiap malam Rebo, tiap malam Rebo. Wa mata muwahida, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Yang sekelas Abu Lahab aja Allah berikan keringanan siksaan karena bergembira dengan Nabi Muhammad, apalagi kita. Ya, insya Allah akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dari siksa kubur. Ya, yang jaminannya bisa dipercaya adalah jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jaminan dari yang lain belum tentu. Ya, ibu-ibu dulu sebelum nikah nih digombalin sama lakinya, ya, sama suami yang sekarang jadi bapaknya anak-anak, Bu. Dulu kan sampai ibu mau kan ngegombalnya bagaimana? Ya, walaupun gunung tinggi kan kudaki, lautan api kan ku seberangi demi untuk mendapatkan cintamu. Red, kata kita gitu ya. Apaan menyeberangi lautan api? Orang kopi panas aja ditiup. Kopi panas ditiup. Lagu-laguan pengen nyeberangin lautan api. Ya, salah nih ibu, digombalin mau ya digombalin. Ya, emang kalau nggak digombalin nggak mau, anak-anak nggak bakalan ada usaha. Alhamdulillah. Nah, itu kita manfaatnya baca maulid, hadir di majlis-majlis maulid. Lalu apa fadilahnya, keutamaannya maulid Simtudurah yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Ya, dikatakan oleh beliau, maulidi allatuhu ala niyatin sholihatin. Maulid aku ini yang aku susun, kata Habib Ali, itu aku susun dengan niat yang tulus. Wala syakka anna ruhahu tahduru inda qiraatihi, dan tidak diragukan lagi, ini kata penyusunnya nih, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak diragukan lagi bahwa ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir saat dibacakan maulid Simtudurah. Itu kata penyusunnya. Di mana Ustaz? Ada dalam kitab At-Ta'rif bil Maulidi min kalami sahibil maulid yang disusun oleh Sayyidil Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Hanya baca maulid Simtudurahnya yang betul, yang sesuai dengan yang dimaui oleh penyusunnya. Itu kita bisa tahu dari murid-muridnya. Baca maulid Simtudurah itu nggak sembarangan, ya. Intinya maulid Simtudurah ada di fasal wahina baroza, ya, pasal setelah mahalul qiyam itu jangan sampai nggak dibaca, karena kalau pasal itu nggak dibaca, beres mahalul qiyam duduk udah aja selesai langsung acara lain, itu nggak dapat inti maulidnya. Karena yang disebut maulid Simtudurah ya intinya di pasal wahina baroza itu yang menceritakan tentang kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Habib Umar bin Yahya, ya, yang dari Rawabelong, ya. Jadi beliau walaupun tasawufnya harus dibaca. Walaupun tasawuf itu pasal terakhir sebelum doa harus dibaca. Karena sayang, itu doa dari seorang waliullah, penyusunnya. Jangan sampai nggak kita baca. Ya, jadi pembacaan kalau maulid Simtudurah, kalau kita kepengen dapat sir rahasia dari penyusunnya, ikuti bacaan yang dimaui oleh penyusunnya. Paling tidak, kalaupun mau dipotong-potong, cara motongnya harus nanya kepada murid-muridnya yang bersambung sanadnya kepada penyusun kitab maulidnya, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, dikatakan oleh para ulama, inna maulidakumul azim barozun lil mutaakhirin. Sesungguhnya maulid kalian yang agung ini, Simtudurah, itu adalah anugerah Allah, kado terbesar Allah bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, model-model kita. Fihil awsaful azimah wal akhlaqul karimah. Di dalamnya menceritakan tentang sifat-sifat Nabi yang agung, tentang akhlak-akhlak Nabi yang mulia, gitu ya, gitu. Fihi khususiyatin ukhtussa bihi lil mutaakhirin. Dalam maulid Simtudurah itu ada keistimewaan yang dikhususkan bagi umat akhir zaman. Maka jangan sampai maulid ini kita tinggal. Syukur-syukur bisa jadi wirid kita, ya. Ini untuk meyakinkan kita, ya, baca maulid. Kalau kita nggak bisa tiap malam, minimal malam Rebo.
Bahkan yang terakhir ya, dikatakan oleh Habib Ali, man aradal fatha falyahfazil maulid wal yaktubhu. Siapa saja yang kepengen dibuka oleh Allah, dibuka hatinya biar dapat ilmu laduni, dibuka kecerdasannya oleh Allah biar mudah mendapatkan memahami ilmu, ya, maka hendaklah dia menghafal maulid Simtudurrah. Atau kalaupun nggak bisa ngapalin, nulis, ya, ditulis, gitu. Tempel tuh di rumah kita, ya. Maka nih ada beberapa pesantren, termasuk anak saya ini mondok kan di Al-Karimiyah, itu salah satu rutinan mingguannya itu baca maulid Simtudurrah, biar anak-anaknya cerdas, ya, gitu. Nah kalau kita nih bawa air, baca maulid Simtudurrah, kasih minum ke anak-anak kita, ya, wasilahnya Sahibil Maulid, mudah-mudahan anak kita diberikan kemudahan belajarnya, mudah paham, ya, gitu. Nah itu salah satu keistimewaan membaca maulid Simtudurrah. Maka ketika kita tidak ada halangan, kondisinya sedang sehat, juga tidak kemana-mana, lagi ada di rumah, malam rebo, lagi ada kegiatan majelis zikir dan salawat Raudhatul Muhibbin, yuk sama-sama kita hadir, semata-mata kita ingin mendapatkan ridho Allah, semata-mata karena kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau rutin kita ikuti, rutin hadir di majelis rotib dan majelis maulid, ya, Allah akan lindungi kita, Allah akan jaga kita. Sekarang kita butuh tidak hanya mengandalkan amal sendiri, ya. Dulu di masa Habib Umar bin Hafiz pernah mengatakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu kan salah satu wiridnya Habaib, ya, gitu ya. Bihanya itu bizuriyati Rasulillah. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang merasa pede dengan amalnya karena ahli taat, ahli masjid, ahli baca Quran. Ngapain saya harus baca itu? Saya yakin dengan amal saya sendiri, gitu. Wala'iyadzubillah, akhirnya orang yang ya menyanggah pernyataan daripada Habibana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan murtad, wala'iyadzubillah. Karena enggak saya. Nah, kenapa kita ngamalin amalannya para aulia, ya, para wali-wali? Kan Sahibil Maulid waliullah, Sahibil Rotib juga waliullah. Karena kita kepengen nempel ke beliau. Kita khawatir dengan amalan kita banyak kurangnya. Ada lagi taat, ya, kepengen dilihat orang. Ada lagi taat, merasa diri lebih baik dari orang. Kadang-kadang halus. Kalau riya mungkin bisa kelihatan, tapi kalau ujub itu halus. Tiba-tiba ada perasaan merasa diri lebih baik. Ya Allah, ya, gitu. Nah, kalau kita menempelkan biar dapat keberkahan dari para aulia Allah itu amalannya luar biasa, ya. Nggak usah jauh-jauh. Sayyidul Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu beliau merutinkan salah satu amalannya nih, Bu. Beliau setiap hari siang khatam Quran 4 kali, malam khatam Quran 4 kali. Jadi sehari itu beliau menghatamkan Quran 8 kali. Kalau kita sebulan juga belum tentu 1 juz, ya. Setahun apalagi kadang-kadang Ustaz saya malah belum pernah khatam Quran. Ya, gitu. Udah nggak bakalan bisa kita kejar, ya. Amalannya para aulia selain kita mengamalkan nih wirid-wiridnya nih, ya. Kemudian Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi itu yang nyusun maulid Simtudurrah. Beliau tuh kalau sholat tarawih, ya, dalam rangkaian tarawih 1 malam itu menyelesaikan 10 juz. Jadi per 3 malam itu sholat tarawih khatam Quran. Berarti kalau 1 bulan puasa ada 30 hari, beliau menghatamkan Quran berapa? 10 kali khataman hanya di sholat tarawihnya, belum di tadarusnya, baru di sholat tarawihnya. Maka wajar, ya, dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika beliau ditanya, ini sering saya ungkapkan, ya, oleh seseorang daripada muridnya, ya Syekh, dullani ala amalin yuqarribuni ilallah. Ya Syekh, tunjukkan aku amalan yang bisa mendekatkan aku kepada Allah. Ya, Syekh tahu nih muridnya yang nanya ini, kalau dikasih wirid baca subhanallah 5.000 kali baru 100 udah tidur, ya. Gitu. Baru dikasih wirid ini ngantuk, capek lah, tahu beliau. Maka beliau nggak ngajarin itu tuh, nggak nyuruh baca ini, baca itu enggak. Beliau cuma mengatakan ahbib aulia ahul yuhibbu, cintai para kekasih Allah sampai mereka cinta sama kamu, gitu, ya. Jadi jangan cuma sekedar mencintai, itu ada usaha dari kita sampai para wali Allah itu cinta sama kita. Bagaimana cara mereka itu cinta sama kita? Atau ngamalin amaliyahnya, salah satunya baca ratib, baca maulid Simtudurrah. Yang kedua berziarah ke makbarohnya. Yang ketiga, ya, mengamalkan, meneladani kehidupannya. Semasa hidupnya beliau ahli sodakoh, kita ikuti ahli sodakohnya. Semasa hidupnya dia nggak pernah ninggalin sholat duha, kita ikuti, nggak pernah ninggalin sholat. Dan itu meneladani kebiasaan hidupnya di masa hidupnya beliau. Itu 3 tuh cara agar mereka cinta kepada kita. Kenapa harus begitu? Ya, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, fa innallaha yanzuru ila qulubihim, karena sesungguhnya yang dipandang sama Allah itu hati para kekasihnya. Ya, hati kita tuh belum tentu dipandang sama Allah. Ya, yang dipandang oleh Allah hati para kekasihnya yang hatinya bersih. Itu doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
salinnya hatinya yang bersih. Itu doa Nabi Ibrahim, kepengen hatinya bersih, menghadap Allah hatinya bersih. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, gitu. Jadi Allah pandang tuh hati para kekasihnya. Fala'allahu yanzuru ila qalbika ismaka faghfaralak. Maka mudah-mudahan aja tuh saat Allah pandang kolbu-kolbunya para aulianya, para kekasihnya, di salah satu wali Allah itu ada nama kita tuh. Karena kita suka ngamalin ratibnya, suka ngamalin maulidnya, ngelaksanain salah satu kebiasaannya gitu ya, sehingga beliau cinta sama kita, nama kita ada tuh di kolbu beliau, faghfaralak. Maka Allah ampuni kita. Ini tangga pertama untuk sampai dekat dengan Allah, diampuni dosa. Maka kenapa orang kalau mau belajar tarekat, belajar suluk, syarat pertama itu taubat. Karena nggak mungkin orang bisa lanjut terus menjadi seorang ahli taat kalau dia nggak taubat dulu, membersihkan dirinya dulu dari dosa. Gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa istiqomah. Nggak bisa tiap malam, minimal malam Rebo bisa hadir di majelis zikir dan sholawat Raudhatul Muhibbin. Ya, kalau bisa, kalau terjangkau untuk ibu-ibu, kalau terlalu jauh mungkin bapak-bapak masih bisa. Kalau yang dekat-dekat, kebetulan acara majelis ini di sekitaran sini masih bisa pakai motor, jaraknya masih dekat, misalnya hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita membawa keberkahan untuk kita semua. Cinta kita kepada Nabi tidak akan bertepuk sebelah tangan. Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, tinggal tergantung kita. Ya, mau menyambut cinta Nabi atau tidak. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Farouk Bapak Ustadz Muhammad Sayyidul Maki. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qayyidina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughi maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. اللهم صل صلاة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مهيب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.